kali ini saya kembali lagi bersama anaknya Jokowi yang nomor 4 ini. Oke, kali ini saya mau bincang-bincang hangat sama pemilik mobil bekas yaitu Dio dari Balakosa. Ahmad dari Balakosa. Kita kehadiran tamu dari salah satu pendiri ataupun pemilik mobil bekas Balakosa yang ada di Lumajang ya Mas Dio. Sebelumnya gini, pernah nggak sih kalian itu pengen beli mobil tapi takut ada bekas tabrak atau ada bekas banjir dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang kupas tuntas di video kali ini. Cuman yang pertama-tama pasti saya mau tanya ini. Apa sih Balakosa itu Mas Dio atau Mas Ahmad? Gimana Mas Dio? Jadi Balakosa ini awalnya kita bentuk ini ya. Kita bentuk ini sebagai agensi. Yang pertama, yang kedua juga kita melayani jasa titip jual, inspeksi kendaraan, sama konsultasi terkait finance. Gitu. Jadi emang awalnya didirikan dari inspeksi kendaraan, gitu, jasa, gitu ya, terus bantu jual beli, gitu. Karena yang saya tahu kalian itu kan sebelumnya di marketingnya mobil baru ya. Betul. Jadi mungkin basicnya kan ada ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus gini Mas Dio, pastinya kan ada banyak pertanyaan Mas Dio sama Mas Ahmad lah gitu ya. Cara ngecek mobil, terutama yang pengen beli mobil bekas ya. Iya. Cara ngeceknya itu gimana? Apakah bisa lewat Balakosa atau nggak bisa gitu? Iya. Yang pertama itu kita menyediakan jasa inspeksi unit. Yang pertama Pak. Oh, inspeksi unit ya. Inspeksi unit. Yang kedua, kalau misalkan konsumen pengen ngecek sendiri, itu yang paling sering kita ingatkan ke konsumen itu kalau bisa beli mobil yang bebas laka, bebas banjir Pak Roy. Poin utamanya di situ. Jadi bebas laka itu bisa dilihat dari dodol-dodol atau sealer-sealer yang ada di mobil. Kalau bebas banjir itu biayanya berhubungannya sama korosi-korosi yang di mobil. Beli bekas laka atau bekas banjir tidak apa-apa, tapi yang penting harganya kalau bisa di bawah pasaran. Oh, yang penting sesuai dengan harganya. Sesuai dengan ya. Harga kondisinya. Kalau misalnya Mas Dio, misalnya kan orang banyak kekhawatiran ya mau ngecek surat-suratnya itu gimana Mas Dio? Kalau untuk cek surat-surat itu yang pertama yang wajib kita lakukan itu kita yang pertama ngecek nomor rangka, nomor mesin. Itu harus kita samakan di surat-surat ya, contoh di STNK dan BPKB, sama di fisiknya di kendaraan juga harus sama. Nah yang nomor 2 kita perlu pakai bantuan Samsat, langsung cek fisik di Samsat. Jadi kalau Balakosa ini misalnya inspeksi kendaraan atau beli mobil, pastinya surat-surat sudah aman semua ya? Kita pastikan aman semua. Garansi 100% aman. Karena sudah dicek, disesuaikan dengan STNK, BPKB, faktur, bahkan tembusannya ke Samsat. Oh, jadi bisa diragukan lagi ya? Gitu. Untuk gini Mas Dio sama Mas Asmat. Balakosa ini lokasinya di mana Mas? Kalau kita lokasi di garasinya ini di Jalan Kiai Haji Mustafa di Serbet ya, Purwosono, Jawa Timur, Lumajang. Oh, kabupatennya Lumajang ya. Kalau dari misalnya dari Jember atau dari Probolinggo itu arahnya dari mana? Kalau kita arahnya arah kalau ke Pemandian Selokambang atau ke arah Senduro itu nanti ada share lokasinya kok di Google nanti kita. Oh, sudah ada ini ya, sudah ada share lokasinya ya. Cuman lebih dekatnya daerah sebelum Pemandian Selokambang. Gitu. Terus ini Mas, banyak orang juga sing tanya sih kadang saya pribadi gitu. Cara cek riwayat kendaraan itu seperti apa? Karena kan sekarang juga banyak speedometer diputar sebagainya itu. Cara cek riwayat kendaraan itu gimana Mas Dio sama Mas Ahmad ini? Kalau saya pribadi mungkin kita melihatnya dari service record ya. Service record dealer berarti ya. Kita lihat dari service record, kalau memang ada recordnya di situ sesuai dengan kilometer, sesuai dengan buku servis,
yaitu kemungkinan besar tidak ada indikasi kilometer diputar. Kalau misalnya ada indikasi kilometer diputar, itu kita lihatnya dari kondisi unit tersebut. Misalnya kondisinya low KM, tapi di setir, terus di persneling, di pedal gas itu tidak menunjukkan indikasi low kilometer atau sudah aus, nah itu berarti ada kemungkinan kilometernya diputar. Ada kemungkinan ya, kemungkinan. tapi pastinya kan dicek secara berkala dan terus-terusan. Ada lagi kalau yang lebih detail lagi itu kita ke showroom ini, ke showroom resmi, dealer resmi. Oh, dealer Jadi bisa resmi. di scan. Oh, Bisa di scan. berarti kalau misalnya beli mobil di Balakosa ataupun jual mobil di Balakosa, ini pastinya sudah aman semua ya. Kita pastikan aman semua. Mulai dari surat-surat, Iya. pengecekan unit, terus histori kendaraannya Betul. gitu ya. Terus Mas, misalnya Mas, tetangga saya ini mau jual mobil di Balakosa. Itu surveinya gimana Mas? Kita konsumen itu yang datang ke sini atau dari Balakosa yang datang ke rumahnya konsumen? Kita lihat kondisi sih Pak. Bisa kita datang ke rumah konsumen. Cuman kita utamakan itu konsumen datang ke garasi kita. Karena apa? Karena ketika kita ada konsumen titip jual mobil di kita, itu kita mobil kita cek keseluruhan, plus minusnya apa, lalu kita buatkan konten. Kadang kalau di rumah konsumen itu pembuatan kontennya yang kurang maksimal. Oh, berarti Balakosa ini juga menerima titip jual juga ya? Iya, Jual juga. betul. Untuk ini Mas, untuk masalah penawaran dan harganya. Pastinya kan mungkin orang-orang takut nih mau beli mobil kayaknya mahal gitu karena mobil gitu. Untuk harganya dan penawarannya gimana Mas kalau misalnya jual beli? Kalau yang pasti di kita itu buat konsumen juga ya. Itu kalau mau beli mobil bekas yang pertama jangan tergiur harga murah gitu Pak. Oh, Yang pertama tips itu. pertama Iya, tips jangan pertamanya. tergiur harga Harga murah. Yang kedua itu pastikan konsumen cek dengan orang yang paham mengenai unitnya. Oh, Gitu. dicek yang paham dan mengerti tentang Yang mengerti mobil. unitnya, gitu. Terus Yang ketiga dipastikan surat-suratnya aman. Yang penting itu beli mobil dengan sesuai kondisi mobil gitu Pak. Jangan tergiur harga murah, takutnya nanti dapat unit yang mengecewakan. Karena banyak sekarang penawaran harga mobil itu murah-murah ya. Murah-murah. Ujung-ujungnya nanti dapat 3 bulan, 6 bulan itu dijual lagi. Dan Dijual kita lagi. banyak membantu konsumen yang punya kasus seperti itu. Banyak kasus seperti Banyak itu kasus ya. seperti Jual belinya terlalu murah tapi kondisi mobilnya tidak rekomendasi, Tidak rekomendasi. gitu ya. Sebenarnya adik kita titip jual itu jembatani konsumen yang mau cari mobil harga murah dengan kondisi bagus. Kenapa? Kalau titip jual itu biasanya orang mau dikulak dagang, harganya kerendahan. Sedangkan dia ngelepas harganya itu sebenarnya sudah di bawah harga showroom gitu Pak. Jadi untuk titip jual itu memfasilitasi orang pengennya harganya agak tinggi. Gitu. Terus misalnya kan juga dicarikan dengan konsumen langsung. Konsumen. Langsung user ya. Langsung user. Karena kalau ke showroom mungkin tawarannya di bawahnya dikit Iya, gitu ya. pastinya kan orang dagang juga ingin ada laba di sana. Oh iya pastilah pengen ada laba. Iya. Berarti di Balakosa juga menerima ya. Menerima. Ini ya apa titip jual. Sistem Sistem titip jual Iya. itu ya menerima ya. Oh iya kalau misalnya mau beli mobil nih, boleh nggak misalnya beli mobil di Balakosa, boleh nggak dicoba atau di test drive itu? Kalau test drive atau dicoba pasti boleh ya, bahkan wajib ya. Bahkan wajib nih ya. Bahkan wajib ya. Bahkan orang mau beli mobil itu kan pengen ngerasain dulu kan. Benar. Mobilnya seperti apa, kondisinya gimana. Nah nanti yang penting kita dalam transaksi jual beli ini kita transparansi, minusnya apa aja, kelebihannya apa aja itu kita jelaskan. Gitu. Yang penting intinya konsumen itu tidak ada kecewa. Gitu. Oh benar. Oh jadi beli mobil ataupun titip jual di Balakosa ini sudah surat-surat aman, cek unit aman, juga bisa test drive dan juga harganya terjangkau. Mobilnya berkualitas. Oh bahkan gitu ya. Kadang-kadang beberapa unit kita garansi insya Allah dia termurah di kualitasnya. Gitu. Termurah di kualitasnya.
bahkan bisa bersaing dengan bisa bersaing dengan kualitas showroom-showroom yang sama. lain ya. Betul. Mantap, mantap. Karena kelebihannya apa sih kalau beli di Balakosa atau titip jual di Balakosa, kita ini cuma menjembatani saja, menjembatani antara pembeli sama penjual. Nah, jadi kenapa kok kita bisa berasumsi bahwa mobil ini bagus? Karena kita tahu yang pertama recordnya, maksudnya cara pemakaiannya dia, terus cara perawatannya dia, kita tahu semua. Gitu. Jadi harganya juga antara pembeli dan pedagang itu nggak terlalu ketimpangan jauh. Gitu. Nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah. Oh gitu. Oke teman-teman, bagi yang pengen beli mobil, titip jual, mau jual mobil atau mau beli mobil, solusinya yang paling terpercaya, paling aman di Balakosa Balakosa Automotive.